acara yang pas closing DJ yang di situ sampai udah subuh lah ya dulu gitu. Terus aku lagi nungguin, ya ada si terduga pelaku ini lagi duduk di seberang aku. Ini kayak gini nih. Sofa ini. Karena aku tahu dia mau nikah sebentar lagi gitu kan. Aku ya udah karena kenal juga, aku basa-basi aja. Nikahan lo tanggal berapa sih jadinya gitu loh. Ngobrol gitu doang. Tapi sebelumnya udah pernah ngobrol-ngobrol kan? Enggak juga sih. Sekilas, tapi maksudnya... Ya gitu-gitu aja ya, pernah dikenalin sama suamiku pernah kenalin gitu. Maksudnya kita pernah basa-basi aja. Ada acara gitu, dia ada di situ gitu loh. Kayak ini coba ngobrol, coba basa-basi aja, kayak ya kan aneh juga gitu, kayak kalau nggak nyapa kayak sombong apa gitu, biasalah. Berdua doang di situ? Berdua dan lagi ngeliat ke arah DJ booth, tempat temanku yang DJ itu main. Terus pas aku nanya gitu, tiba-tiba dia tarik pergelangan aku, ikut gua, gitu. Dia tarik kenceng banget, aku berusaha lepasin, tetap ditarik, diseret, ngelewatin depan meja booth, DJ booth, terus aku dibawa ke belakang, ke ruangan yang aku duga itu ruangan manajemen gitu. Jadi itu bukan ruang yang bisa diakses pengunjung. Gitu. Itu kamu nggak teriak, berontak? Ada orang melihat di situ? Aku berontak. Aku berusaha teriak tapi aku nggak keluar aja gitu. Gimana ya, karena aku panik, nggak keluar. Tapi aku berontak. Aku udah lambai-lambain tangan ke teman aku yang DJ itu. Udah berusaha dan akhirnya aku dibawa ke belakang gitu, tapi ditarik. Nggak tahu mereka nggak ngeh apa gimana gitu, atau emang mereka cuek aja, aku nggak tahu. Kamu ingatnya pada saat ditarik apa? Panik apa? Panik. Dan aku waktu itu udah, ya memang acara itu menyediakan free flow. Ya, aku ngerti lah, Bang Neni juga tahu lah kalau acara brand-brand itu kan suka ada free flow ya. Gitu kan. Terus aku udah minum gitu. Agak tipsi? Iya. Gitu. Jadi kamu bingung? Ditarik masuk ke dalam ruangannya, ibaratnya gitu. Nah, setelah di dalam ruangan itu maksudnya ada kursi-kursi kah, meja, apa gitu? Aduh, aku gimana ya, aku nih... Gambarinnya gimana, menggambarkan? Sebenarnya aku bisa deskripsikan gitu, tapi aku takutnya ini kayak membeberkan bukti ya. Oh ya udah, secukupnya aja. Iya. Pokoknya intinya setelah dalam ruangan itu, what happened? Apa yang terjadi? Iya, di ruangan itu, ruangannya gelap, terus dikunci. Ruangannya gelap? Iya, gelap. Nggak ada cahaya? Nggak ada, lampunya mati. Terus, aku udah takut banget. Yang aku pikirin, ya udah gitu kayak, itu tuh pada masa-masa di mana ada berita-berita perempuan mati, dibunuh lah, apalah, kan sampai sekarang juga masih ada ya berita-berita kayak gitu. Oh, jadi di pikiran kamu saat itu adalah, gue bisa dibunuh nih, gitu? Iya. Aku nggak tahu orang ini segila apa gitu maksudnya. Iya, itu yang membuat kamu jadi apa? Jadi aku takut, udah kayak aku, ya udah, aku udah berusaha melawan, pas ditarik, ya pas di ruangan tertutup itu gelap, aku udah nggak berani ngelawan. Diem, freeze. Iya, dia suruh baju aku ya udah aku mengikuti aja, karena aku takut eskalasi kekerasannya semakin tinggi. Dan yang kamu khawatirkan, apa yang di kepala kamu, ada kemungkinan nanti gue bisa dibunuh begitu. Dan akhirnya setelah itu dia melakukannya itu secara maksudnya personal, dan kamu nggak ingat apa-apa? Gini. Kalau ditanya posisinya gimana, aku nggak ingat. Iya. Karena aku rasa otak aku udah ngeblank pada saat itu. Kan ini sesuatu yang aku pelajari juga semenjak aku jadi korban gitu ya, mengalami. Kayak apa aja sih gitu, kayak korban pemerkosaan, korban kekerasan seksual, itu gimana sih kondisi otaknya pada saat itu terjadi. Ya udah, ya memang ada yang freeze, ada yang
sampai terjadi asosiasi ya, maksudnya kayak seakan rohnya ngelihat kejadian itu ada yang kayak gitu loh. On off gitu ya? Iya. Terus ya kalau di aku saat itu yang aku ingat aku cuma bisa ngelihat ke atas. Itu ada cahaya dari monitor CCTV di ruangan itu. Terus ada. Kamu ada lihat? Ada. Oke. Iya. Oke. Terus yang aku ingat aku cuma ngeliat ke arah situ dan aku nggak bisa rasain apa-apa. Kayak 6 ya. Setelah itu selesai, kamu ingat apa yang terjadi? Kamu bergerak keluar atau apa setelah itu? Atau jadi ini yang aku perlu sampaikan, ini aku ingat. Yang aku ingat adalah pada saat dia selesai, dia ngomong ke aku, kalau misalnya lo hamil, jangan bilang-bilang sama suami lo, bilang aja itu anak suami lo. Ada ngomong gitu? Dia ngomong gitu ke aku. Oke, I don't get it. Do you get it? I don't get it. Kenapa dia ngomong gitu? Aku juga nggak tahu. Oke. Terus kemudian dia keluar dari kamar duluan atau kamu keluar duluan? Enggak. Jadi si DJ yang aku kode-kodein itu, dia gedor-gedor pintu. Berarti dia melihat dong tadi itu harusnya? Seharusnya. Oke, terus? Seharusnya gitu. Seharusnya dia melihat. Karena waktu itu pintunya juga pintu kaca ya. Iya. Oke. Terus dia gedor-gedor. Terus si kedua pelaku dia buru-buru keluar. Ketemu tuh? Ketemu. Papasan. Kamu nggak tahu apa mereka ngomong apa gitu? Nggak. Kamu di dalam? Nggak sadar. Aku di dalam. Terus selesai dia lewat tuh, ya udah aku masih bingung gitu, kayak apa sih nih? Apa yang terjadi nih? Apa sebenarnya? Gitu. Mencerna. Iya. Jadi hanya diem aja gitu, freeze gitu ya? Bukan freeze sih, lebih ke ya udah aku mencoba berfungsi aja. Duduk. Mencoba berfungsi. Apa? Aku pakai baju aku, terus tapi aku terus keluar dari situ yang kayak apa ini? Iya, mencerna. Berpapasan dong sama si DJ? Aku justru berpapasan sama si DJ itu, dan aku memang minta diantarin pulang, kan aku memang niat aku memang. Pasti dia nanya dong, apa yang terjadi nih? Lu kenapa? Lu gitu? Nggak ada hal kayak begitu. Jadi waktu itu aku cuma bilang, tolong anterin gue pulang dong. Oke. Terus pas di jalan, aku cerita kayak sama ini. Aku mesti ngomong sama Hono suamiku. Terus tapi si DJ ini ngomong ke aku kayak, kayaknya jangan ngomong deh gitu. Kenapa? Kamu nggak tanya? Nggak tahu. Mungkin dia pikir nanti ribet lagi, nanti apa lagi, nggak tahu. Aku juga dalam keadaan masih bingung gitu, kayak. Iya ya. Itu tuh kayak mimpi. Iya. Ini beneran kejadian nggak sih gitu? Dan akhirnya obrolan kamu berhenti di situ atau masih ada obrolan lain sama si DJ tersebut? Akhirnya ya udah aku dianterin pulang, terus ya aku masuk rumah, aku sampai kamar aku, suamiku lagi tidur, suamiku lagi tidur, dia peluk anak aku, terus dia tidur sembari memeluk anaknya. Ya, terus aku ngerasa kayak pada saat itu ngerasa numb aja gitu. Dan habis itu aku nggak inget, aku kayaknya langsung tidur. Aku nggak inget apa aku nggak inget bang aku ganti baju dulu atau aku cuci muka dulu apa gimana tuh, kayak udah kayak autopilot aja gitu. Terus tiba-tiba tidur, terus tiba-tiba ya udah besokannya gitu. Besok bangun. Iya. Coba mengingat lagi what's going on. Akhirnya kapan kamu akhirnya cerita ke Mono suamimu? Cerita ke Mono itu hampir setahun setelahnya. Oh, baru setahun setelahnya. Iya. Kenapa pada saat itu kamu memutuskan akhirnya tidak cerita? Karena
gini, pas di hari setelah itu tuh aku kayak mencoba berfungsi kayak hidup normal aja, dan aku gimana ya, Mau coba kayak waras ada dulu. otomatis menyangkal kalau itu kejadian gitu, nggak terima, ada reaksi trauma yang nggak terima kalau itu kejadian. Berarti batin kamu bergumul aja gitu. Bergumul, pikiran sama batin kamu tuh berantem, ibaratnya begitu kan? Iya, iya. Pikiran kamu maunya apa saat itu? Aku cuma pengen hidup normal aja. Berharap semua ini tidak terjadi. Iya. Batin kamu ngomong apa? Ya itu maksudnya batin aku itu gitu. Sedangkan Dan itu yang tercerminkan dari yang aku lakukan hari itu ya. Udah, maksudnya aku kan konten kreator, ya udah aku post apa yang perlu aku post. bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Iya. Dan berusaha untuk melupakan semua itu dan berharap, harapanmu apa? Semua akan berlalu. Iya. Harapan saat itu begitu? Oke. Makanya kamu tidak cerita. Nggak cerita, dan nggak cerita sampai aku di state seakan otak aku tuh udah ngapus itu, memori itu gitu. Tapi ternyata memang otak manusia tuh nggak bisa kayak gitu. Dia tetap ada. Jadi kan? kayak trauma yang kita berusaha tekan itu akan keluar lagi dalam reaksi trauma lainnya. Kamu sempat ke psikolog nggak dengan kondisi kamu ini? Setelah setahun itu dan setelah aku cerita